Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Sahrul Programming. Kita hari ini sudah mencapai episode ke-4.4a ya. Kenapa saya buatnya 4a? Karena di bagian materi operator logika ini akan panjang gitu ya, akan banyak gitu listnya. Soalnya kita harus bahas semuanya karena itu penting kita ketahui, harus kita ketahui gitu. Oke, episode kali ini adalah operator logika Python dengan Visual Studio Code. Oke, apa sih itu operator logika ya kan? Apa sih itu operator logika? Nih, ada keterangannya. Operator logika adalah simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi program aritmatika atau logika gitu ya. Contohnya ini adalah program aritmatika. Aritmatika adalah angka, itu program angka. 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Ini contohnya. Bisa 2 kali 2, 2 pangkat 2 gitu ya. Ntar ada. Contoh logika yang kedua ya. Contoh logika adalah misalkan kepencet. Kita masuk lagi ke slide-nya, ini kita masuk ke slide-nya. Contoh kelapa is buah. Kelapa adalah buah, sama dengan true, benar atau benar ya. True itu adalah benar. Jadi di dalam program kita membuat variabel 2 misalkan kelapa, itu juga membuat variabel lagi jenisnya gitu kan. Jenisnya buah gitu. Ntar kita gabungin jadi true, itu benar. Ntar kita bahas operator logika ini di episode berapa nggak tahu kita. Pokoknya di materi operator logika ini. Ntar kalian cek aja ya. Python memiliki jumlah operator yaitu ini dia listnya operator ya. Yang pertama kita akan bahas adalah operator aritmatika. Selanjutnya operator perbandingan. Ini menggunakan simbol. Lalu operator penugasan. Operator logika ini pakai is atau true gitu ya, kayak gitu. Is not gitu. Terus operator bitwise adalah operator binary. Bit ya, binary. Biner angka biner gitu ya. Terus operator identitas. Yang selanjutnya adalah operator keanggotaan. Oke, kita akan bahas semua operator ini di dalam episode 4. Oke, kita tambah file baru. Seperti biasa kita menggunakan episode 4.4a ya, 4a titik. Jadi 4a ini kita akan membahas hanya di aritmatika aja. Kita akan bahas habis-habisan tentang aritmatika ini. Oke, kita enter. Sudah terbuat episode 4a.py. Kita akan di sini membuat print dulu. Pertama langsung aja kita coding. Print dalam kurung kutip 2. Printnya huruf kecil semua ya, dalam kurung kutip 2. Kita buat kayak gini, simbol kayak gini. Langsung aja sama dengan dikasih. Tengahnya adalah operator aritmatika. Sip, operator aritmatika. O-nya huruf gede. Oke, O-nya huruf gede, operator aritmatika. Sama dengan. Oke, selesai operator aritmatika. Kita di sini buat variabel dulu ya. Untuk memulai kita membuat variabel A. Variabelnya A sama ABCD aja ya. Sebenarnya variabel bisa diganti apa aja, terserah kalian, mau angka, mau huruf, mau tulisannya apa aja deh, angka gitu, mau nomor. Ya terserah. Saya di sini nyontohinnya A aja. A sama dengan, terserah kalian untuk variabelnya apa aja gitu ya. Tetapi untuk tutorialnya kalian ikutin aja nama variabelnya, soalnya harus sama di bawahnya gitu ya. Di bagian bawahnya harus sama semua saat dipanggil variabelnya. Di sini saya akan menggunakan input. Kita masukkan input. Jadi variabelnya itu terserah kita ya, setelah program jalan gitu ya, terserah kita inputnya. Oke. Dalam kurung input. Di luar ini A sama dengan integer ya. int itu integer untuk format untuk format angka. Jadi kalau hanya input doang gitu, nggak ada integernya, itu akan error gitu, nggak bisa dihitung karena formatnya kalau input doang itu otomatis string formatnya, tulisan doang, nggak bisa dihitung gitu ya. Jadi kalau kita taruh integer di depannya, dia akan menghitung bilangan bulat. Integer itu bilangan bulat. Ada lagi yang namanya float, itu bilangan pecahan, ada lagi, itu kita bahas pakai integer dulu untuk operasi aritmatika ini. Ntar kita bahas yang float juga ya. Input, masukkan,
angka gitu ya tulisannya ya. Untuk masukkan angka variabel A, kita aja ya, variabel A titik 2 spasi, jangan lupa biar ada jedanya gitu ya, biar ada baris kosongnya biar rapih gitu. Selanjutnya kita pakai copy aja, yang atas ini kita copy biar cepet. Kita copy, caranya CTRL di blok dulu ya, di blok mau pakai mouse ataupun pakai arah gitu. Seperti tadi saya pakai arah. Oke, di blok langsung CTRL C. Kalau mau pakai mouse di blokin aja. Kalau pakai mouse save susah mouse ini. Save di blok itu aja kalau pakai mouse ya. Lalu pencet CTRL C, CTRL tekan terus C. Selanjutnya kita enter ke bawah, baris baru, kita CTRL V. Oke, CTRL V ininya dirubah, depannya dulu ya, dari depan rubahnya. Ini jadi B. Bedakan ya supaya nggak tertimpa datanya. Ini juga B, C variabel B. Oke, kita telah membuat input ya. Input di video sebelumnya saya udah bahas tentang input ini. Oke, sekarang kita memulai operasi aritmatika ya. Misalkan sini saya mau membuat hasilnya seperti ini. Kalau di episode sebelumnya kan hasilnya begini, hasil sama dengan hasil sama dengan A ditambah B gitu aja, tambah B gitu ya. A ditambah B. Oke, kita di sini print hasil. Print dalam kurung hasil. Sip. Kita juga bisa menggunakan kayak gini. Tar dulu. Kita gini, A pakai gini ya, A, koma, kutip 2 dua kali. Kutip dua kali, tengahnya taruh tulis ditambah gitu ya, A ditambah B. Ini sini. Koma dulu, koma. B terus koma lagi, kutip 2 sama dengan kutip 2 lagi, sip, tutup, sip ini, koma, jangan lupa koma. Oke, kayak gini ya, samain ya, koma-komanya samain, jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah ntar error. Oke, koma. Oke, seperti ini. Ini cukup ya hasil. Jadi nanti printnya A ditambah B sama dengan hasil gitu ya. Ntar A sama B nya tergantung input kita. Oke, kita juga bisa menggunakan kayak gini, print. Kita tidak memanggil variabel hasil, tetapi kita akan membuat matematikanya di sini. Saya copy dalamnya aja ya. Oke, kita copy segini. Saya kelewatan. CTRL C, taruh sini, CTRL V. Kita juga bisa menggunakan langsung di dalam sini operatornya. Nah, dikurangi A minus B gini, bisa kayak gini. Kita coba ya biar nggak penasaran. Kita save dulu, kita run di sini runnya. Input dulu sebentar, masih loading Pythonnya. Oke, masukkan variabel A nya aku mau 2, variabelnya juga 2. Oke, no, sama aja. Wait, kenapa dia error? Variabel A yang pertama benar, tapi yang kedua ini nggak berhasil. Coba kita taruh dalam kurung, sip. Jadi dia dijumlahkan duluan. Coba kita run lagi, saya penasaran kenapa gagal. Ini percobaan sebenarnya. 2 ditambah 3, kenapa hasilnya min 3? Ternyata error ya kalau dibikinnya nggak berhasil. Tapi sebelumnya saya pernah sih menggunakan ini tapi berhasil. Ini kenapa nggak berhasil? Nanti saya cari kenapa tidak bisa seperti ini. Saya akan coba lagi kayak gini. Coba ya. A ditambah B. Oh salah, saya kok dikurang ya. 2 dikurang 3, iya bener, minus 1, bener dong. Ini soalnya dikurang sebelumnya, ini tambah, soalnya pantesan error. Kita save, coba kita urangi. Kita CLS dulu, ini CLS enter untuk membersihkan terminal. Kita coba run lagi, A-nya 2, B-nya 2, sip. Nah, itu berhasil ya. Tadi saya salah, harus dalam kurung dia. Jadi supaya dioperasikan terlebih dahulu ya, A sama B-nya ini. Jadi A ditambah B. Sip. Oke.
Oke, ini berhasil ya. Selanjutnya kita akan operator gini saya lupa ngasih tahu. Jadi di atas ini taruh di atas ini kita taruh komentarnya gini, kita aja kutip 3 aja komentarnya, kutip 3 lagi di bawah sini. Oke, biar tidak tertutup yang bawahnya. Operator aritmatika, jenis operator aritmatika adalah jenis macam-macam, jenis macam-macam simbol, macam simbol simbol aritmatika adalah jadi simbol aritmatika itu ada yang pertama pertambahan, kalian udah tahu pasti ya, pertambahan begini, pengurangan begini. Nanti kita coba semua satu-satu. Terus ada juga pembagian dulu, pembagian. Oke, pembagian ada 2 jenis, ada seperti ini dan seperti ini. Nanti saya bahas ya. Juga ada kenapa ada format begitu. Oke, pembagian ada 2 ya, caranya pakai garis miring 1 ataupun garis miring 2 gitu ya, dan garis miring 2 pada perkalian. Nah, perkalian juga ada 2 nih, perkalian biasa, lalu ada pemangkatan. Untuk pemangkatan jadi ininya bintangnya ada 2 situ, 2 kali. Jadi kalau bintangnya ada 1 berarti perkalian, jika bintangnya ada 2 adalah pemangkatan. Nanti kita coba operasinya ya. Oke, di sini saya udah berhasil yang pertambahan. Kita rubah juga untuk kita bikin program aja deh ini. Programnya di sini kita print, buka kurung, kutip 2, ini adalah operasi pertambahan gitu ya, pertambahan. Jadi hasil A tambah B gitu, nanti hasilnya ada begitu. Kita copy juga ini, kita copy hasil ini sebentar, hasilnya tapi dia nggak boleh hasilnya boleh sama, hasilnya kita print yang ini aja, karena variabel hasil harus ada 1, kalau ada 2 nanti error dia. Kita copy yang ini aja, taruh di bawah sini. Nah, kita ada ininya, kita rubah ini, printnya kita copy juga, taruh sebelah sini, sip. Paste ini adalah pengurangan, ganti pengurangan sih, tanda tambahnya ini diganti jadi kurang gitu ya. Oke, jadi ini adalah plus pengurangan, sip. Selanjutnya kita buat juga ini, di copy juga ke bawahnya ya, ini copy lagi ke bawahnya gini, untuk jadi pengurangan, pembagian ada 2, lalu perkalian, lalu pemangkatan sih, kita ganti dalamnya. Ini pertambahan, pengurangan, di sini ada pembagian, di sini ada pembagian kedua, pembagian kedua. Oke, pembagian kedua ini perkalian, di sini ada pemangkatan ya, pemangkatan sip. Ini kita juga rubah simbolnya, ini udah betul, ini yang ini kita rubah dalamnya, kita jadi di sini pembagian seperti ini, pembagian 1, ini juga dirubah nih, ini jadi min, stringnya kita rubah juga, salah dong, itu yang plus, mana sih matanya keluar. Udah malam, ngantuk guys. Ini min, ini jam berapa ya, buat jam 9, jam 10 bikin. Ini juga, ini pembagian seperti ini, nggak apa-apa, mungkin pembagian 2 sip. Ini juga pembagian 2 kali, sip. Lalu di sini juga rubah perkalian, kita pakai bintang, simbolnya bintang untuk perkalian bintang.
di sini juga bintang 1. Ini untuk pemangkatan simbolnya ada 2, bintangnya bintang 2 kali, lalu di sini adalah pemangkatan. Kalau enggak pemangkatan. Oke, di sini tulis, kita tulis pangkat aja ya. Pangkat B gitu ya. Biar nggak bingung kalian. Wih, apa nih? Kita silang dulu warning biar untuk virusnya. Oke, kita hapus dulu, kita pangkat virusnya, pangkat. Oke. Pangkat sip. Kita coba untuk run. Untuk run ada yang kurang apa enggak ada. Oke. Di sini ada operator variabel aritmatika. Kita masukkan input A, huruf A, angka A-nya ke huruf. Angka A-nya adalah 4 dan angka B-nya adalah 10 gitu ya. Nah, itu dia. Ini adalah operasi pertambahan. Nah, 4 tambah ini 2 kali soalnya di atas ini tadi saya contohkan gitu ya. Bahwa seperti ini juga bisa gitu, ataupun seperti ini formatnya. Ya, tapi kalau seperti ini kita harus print yang bagian hasilnya yang di printnya. Tuh hasilnya. 4 dikurangi 10 adalah min 6, betul. Terus ada pembagian sekali. 4 bagi 10 adalah ya betul 4 karena 40 di depannya. Jadi 4,0. Nah, ini adalah operasi pembagian kedua. Jadi untuk pembagian yang kedua itu misalnya garis miring 2 kali nih. Nah, dia komanya itu nggak dimunculkan, harusnya kan 0,4. Nah, karena dia perintahnya untuk 2 kali seperti ini, jadi dia hanya memunculkan bilangan bulatnya saja. Jadi bilangan komanya nggak dimunculkan gitu ya. Jadi perbedaannya jelas di sini ya. Sengaja saya buat emang angkanya yang pertama 4 adalah 10 karena supaya yang ini terlihat gitu perbedaannya gitu ya. Selanjutnya adalah ini adalah 4 kali 10, 40, betul. Ini adalah pangkat 4 pangkat 10 adalah sekian. Kalian mau coba apa enggak? Hasilnya panjang juga ya, 4 pangkat 10 nih hasilnya nih. 4 pangkat 10. Coba aja kalian coba di kalkulator. Oke. Udah, ini udah selesai untuk operator aritmatika. Silahkan kalian coba-coba di rumah ya. Iya, cukup ini untuk operator matematika gitu ya. Kalian juga mau coba buat kalkulator bisa dengan menggunakan operasi-operasi ini. Bisa kalian coba aja. Jadi A-nya itu input masukkan angka gitu, B-nya juga input masukkan angka seperti itu ya. Nanti untuk perkaliannya ya ini dia perkalian pengulangan pembagian gitu ya. Oke. Mungkin cukup di sini video kali ini. Next kita akan membahas mengenai apa tuh yang tadi, yang kedua, operator perbandingan. Nanti kita akan bahas operator perbandingan di next episode. Itu ada berapa menit? 18 menit. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.